Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yartina Fatima Luo. Di sini saya akan menjelaskan 11 teori konsep menurut para ahli. Dosen pengampu Bunda Lisdayanti. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu keperawatan. Keperawatan di sini merupakan ide atau kerangka konseptual atau model keperawatan, sedangkan teori keperawatan di sini merupakan sekelompok konsep membentuk pola yang nyata atau berdasarkan fakta. Di sini saya akan menjelaskan 11 teori konsep menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Rufaidah Al-Asamila. Rufaidah ini berasal dari Bani dan dilahirkan di Yarsib. Rufaidah ini adalah perawat Muslim pertama. Perawat ini memberikan perawat dan pengobatan yang tidak membeda-bedakan suku, agama, orang kaya ataupun orang miskin serta jabatan. Rufaidah ini memberikan pelayanan terbaik kepada pasiennya tanpa membeda-bedakan agama, suku dan budaya. Yang kedua, teori Fagi-Abella. Teori Fagi-Abella ini didasarkan pada seni dan ilmu yang membentuk sikap, kompetensi dan intelektual. Nah, teori menurut Fagi-Abella ini adalah keperawatan atau pelayanan untuk individu, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Tujuan dari teori Fagi-Abella ini adalah memberikan keperawatan menurut fisik, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual yang berfungsi untuk penuh dan klien dan berkaitan dengan perawat holistik. Yang ketiga, menurut teori Florence Nightingale. Menurut teori Florence ini adalah keperawatan dilihat sebagai tindakan non-kuratif, yaitu membuat klien dalam kondisi terbaik secara alami melalui penyediaan lingkungan yang konduktif. Kemudian yang keempat adalah menurut Martha Erogas. Menurut Martha Erogas ini adalah menyatakan bahwa proses kehidupan manusia terdiri dari lahan energi, sistem terbuka, pola dan pendimensional atau menurut Martha Erogas ini manusia sebagai unit atau manusia adalah makhluk yang unik. Dan yang kelima adalah menurut Dorothea Orem. Menurut Dorothea Orem ini adalah pelaksanaan kegiatan dilakukan individu sendiri untuk memenuhi kebutuhan guna mempertahankan kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan keadaan baik secara sehat maupun sakit. Kemudian menurut teori yang keenam yaitu menurut Image M. King. Menurut Image M. King ini adalah bahwa manusia memiliki 3 bagian dalam kehidupan, yaitu interaksi sistem, personal, interpersonal, dan sosial, atau pendekatan sistem terbuka dalam berinteraksi. Kemudian yang ketujuh adalah menurut teori sistem Kalistaroid. Menurut sistem Kalistaroid ini adalah dengan model adaptasi yang merupakan model keperawatan bagaimana individu mampu meningkatkan kesehatan, mempertahankan perilaku secara adaptasi, serta merubah perilaku yang infektif. Kemudian yang kedelapan, menurut teori Betty Neumann. Menurut teori Betty Neumann ini mengemukakan bahwa konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditunjukkan kepada penekanan penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan diri fleksibel. Kemudian yang kesembilan adalah menurut teori Jean Watson. Menurut teori Jean Watson ini bertujuan untuk peningkatan kesehatan. Teori ini berfokus pada cara merawat keluarga yang sakit, dan menurut Jean Watson ini terdapat 4 bagian kebutuhan dasar, yaitu cairan, makanan, eliminasi, dan ventilasi. Terus yang ke-10 menurut teori Hildegard Eppel. Menurut teori Hildegard Eppel ini adalah
keperawatan ditekankan pada kemampuan yang dimiliki oleh perawat dalam menolong pasien. Dan yang terakhir adalah menurut teori Mira Estrin-Levine. Menurut teori Mira ini berhubungan dengan teori makhluk hidup saling beradaptasi terhadap lingkungan. Demikian saja penjelasan saya mengenai 11 teori konsep keperawatan menurut para ahli. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sikap saya minta maaf. Terima kasih dan selamat sore. Bye bye.